Mari kita mulai arahkan supaya kita fokus berbincang tentang bagaimana membangun teamwork atau jaringan dengan pendekatan personality. Namun secara khusus saya sampaikan dulu penghargaan saya pertama, ya, secara tulus saya sampaikan penghargaan kepada pimpinan LC Medan, Dr. Felix L. Tarigan dan Ibu Srita Sinulika, juga koordinator program Dr. Tin Maler, juga koordinator IT Pak Masana Sinulingga, juga upline terkasih Lutfi Mamora SKMSI, juga para rekan kerja saya serta seluruh hadirin yang hadir pada Zoom hari ini. Selamat bersama-sama, selamat bergabung buat kita. Sudah ada nih Pak Muhammad Rusnur ya. Baik, saudara-saudara yang terkasih, saya berangkat dari sini. Sebuah perkataan leader kita, leader besar kita di HDI, Pak Julianto Kaputra pernah berkata dalam sebuah training bahwa ternyata lebih kurang 80% masalah muncul di HD disebabkan oleh faktor yang non teknis, ya. Tentunya ini salah satunya adalah faktor perasaan. Nah, jadi jangankan juga di HD, baik di keluarga, di komunitas, banyak persoalan yang muncul akibat salah paham, gagal fokus perasaan, sehingga harmoni terjadi dalam kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari. Kenapa? Nah, kita akan lihat ini. Pertama, latar belakangnya, kita lihat bahwa kita memang ingin mewujudkan harmoni, baik dalam komunitas maupun dalam bisnis dan segalanya. Nah, kemudian bisnis hadir juga lebih jaringan, berarti bisnis manusia atau antar manusia. Maka mutlak diperlukan kemampuan membangun relasi dan komunikasi. Nah, bagi saudara-saudara yang belum bergabung di bisnis HDI juga artinya ini bisa ditarik untuk pemahaman dan untuk hal-hal yang umum, ya, supaya bisa tidak hanya berlaku di bisnis HD ilmu yang hari ini. Maka baik para mahasiswa yang dari Sari Mutiara juga, ya silakan ini bisa diadopsi untuk bagaimana jadi manusia yang bermakna ketika terampil berkomunikasi, karena kita juga ada mata kuliah komunikasi, ya. Nah, kemudian untuk mampu membangun relasi dan komunikasi yang baik tentu dibutuhkan pengenalan secara mendalam tentang manusia itu sendiri, terkhusus kepribadian dasarnya atau personality, ya. Oke, kita lihat. Nah, ada apa dengan personality? Ini kita berbincang tentang personality. Personality sering diartikan dengan berbagai istilah. Maka kadang-kadang di luar sana, kadang-kadang tidak simpang siur. Ada yang menyatakannya kepribadian, ada lagi istilah karakter, ada lagi watak, ada lagi tabiat, dan lain-lain. Nah, maka untuk kesempatan ini, saya fokuskan untuk pemahaman yang lebih fokus dia dalam sebuah pengertian yang lebih umum, ya. Maka personality sesungguhnya ini sama dengan watak atau kepribadian dasar. Nah, itu dia ya, watak atau kepribadian dasar. Kemudian analoginya seperti ini. Supaya lebih kita gampang memahaminya, apa sih personality itu? Yang pertama, personality ini sama dengan bahan dasar. Ya. Contoh, sebuah cincin terbuat dari bahan dasar emas. Maka dalam hal ini emas adalah personality. Ya, emas adalah personality atau wataknya. Sedangkan cincin itu karakter yang sudah dibentuk. Nah, cincin itu karakter yang sudah dibentuk atau kepribadian. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pemahaman sederhana ini, kita lebih paham kalau di luar sana atau dalam kehidupan sehari-hari terlalu banyak istilah yang kepribadian, yang karakter, watak, nah juga ya personality. Nah, jadi ini cara memahaminya lebih tegasnya seperti analogi ini, ya. Sebuah cincin terbuat dari bahan dasar emas, maka bahan dasarnya itulah personality. Emas itulah personality. Cincin itulah bentuk. Cincin adalah bentuk yang sudah dibentuk
ya. Maka cincin itulah karakter atau kepribadian. Oke. Saya yakin sampai di sini sudah semakin jelas, tapi supaya semakin mendalam, kita boleh kembali lebih memahaminya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, secara umum personality itu dapat dibagi 4. Ya, ini sudah sering barangkali kita dengar, dan sekaligus dengan tulisan yang berwarna ini langsung saya masukkan juga secara psikologinya kesukaan warna yang punya tipe ataupun jenis personality ini. Artinya, contoh sanguin. Dia ini memang suka warna kuning. Itu secara psikologinya ya. Nah, kedua, orang-orang yang tipe personality-nya melankolis ini suka warna biru. Ya. Dan yang ketiga, orang yang suka ataupun yang punya personality koleris, ini sukanya warna merah. Yang keempat, bagi tipe-tipe personality-nya yang pragmatis, biasanya ini suka warna hijau. Nah, sejauh ini mungkin ada yang komplain, saya kan suka warna ini, apakah saya memang tipe ini? Nah, bisa saja ya, tapi ini personality itu tidak pernah tunggal dalam diri manusia atau tidak mutlak, tetapi ada yang dominan. Jadi kalau misalnya seseorang yang sanguin suka yang merah, ya mungkin juga dia adalah sanguin koleris, gitu ya. Tetapi inilah warna dasar daripada 4 personality ataupun watak dasar itu. Nah, ini sudah kita langsung juga masuk kepada psikologi warna. Oke. Maka dari sini pun nanti secara gamblang kalau misalkan Anda suka warna merah, nah kemungkinan besarnya itu Anda adalah tipe atau personality yang koleris. Coba saya sampaikan, dalam hal ini kalau ada hal-hal yang mau langsung dipertanyakan atau ada hal yang mau didiskusikan atau dikomplain, langsung aja. Mau bikin terus ya berbincang-bincang diskusi ya. Oke. Kita lihat yang berikut. Nah, lalu kita masuk kepada ciri-ciri umum daripada setiap personality ini. Supaya lebih, nah mana tahu belum tes ya, atau belum sempat mengikuti tes personality, mungkin dari ciri-ciri ini bisa semakin mengenal diri. Oke. Yang pertama untuk si sanguin. Untuk tipe atau personality sanguin, ini kita lihat ciri-ciri yang positif dalam dirinya atau sebagai kekuatan pada dirinya. Yang pertama, kepribadian yang menarik. Nah, ini menarik dalam arti memang dia ya suka tampil dengan bagus penampilan gitu ya. Suka tampil dengan menarik. Oke. Yang kedua, ini banyak bicara. Nah, kalau ada sesuatu atau kegiatan, nah dia ini mau jadi raja panggung. Kalau laki-laki, ratu panggung. Kalau dia perempuan, ya suka bicara memang. Itu sudah tipenya. Bahkan dia suka menjadi inti suatu pesta. Dialah yang mau jadi perhatian. Ada saja caranya supaya dia diperhatikan orang. Inilah tipe orang sanguin, ya. Tapi juga punya selera humor. Oke. Nah, ini juga pengingat warna. Dia pengingat warna. Lalu selalu dekat dengan pendengar. Artinya dalam suasana katakanlah mau seminar maupun atau mau diskusi, dia maunya di depan gitu ya. Suka di depan. Nah, inilah. Memang inilah tipenya. Dia dekat dengan pendengar itu, ya. Atau kita bicara dia hangat gitu ya. Ingin dekat dengan pendengarnya. Oke. Kemudian emosional dan demonstratif. Ya, emosional dalam hal ini memang ya ini demonstratif, lugas gitu ya, ingin atraktif gitu ya. Jadi emosional dan demonstratif dan juga antusias dan ekspresif. Nah, inilah. Jadi kalau Anda seperti itu dominan di sini, nah berarti Anda adalah tipe orang sanguin ya. Juga ceria dan meluap-luap.
bahkan ini memesona di atas panggung, iya. Jadi memang punya daya pesona di atas panggung, daya tarik tersendiri dan kemampuan orasi yang bagus karena dia suka berbicara. Tapi ada juga kekanak-kanakannya. Nah, namun hatinya tulus. Ini beberapa ciri-ciri umum pribadi orang atau personality yang sanguin. Ini dari hal yang positif. Kita lihat juga apa kelemahan kekurangannya. Ya. Maka kelemahan personality sanguin pertama, merasa harus selalu bicara. Maunya dia aja yang bicara. Atau ya kalau nggak bicara dia pasti stres gitu ya. Ada yang kurang gitu. Kemudian memang dalam gaya bicaranya sering hiperbola. Dan karena pintarnya berbicara bisa berbelit-belit. Nah, pintar berbelit-belit sehingga ini. Ya. Nah ini juga memikirkan hal sepele. Nah hal sepele bisa dibesar karena digali bicarakan akhirnya jadi masalah. Gitu ya. Tidak bisa mengingat nama. Warna suka ya. Tidak gampang lupa mengingat nama orang. Siapa namamu saya udah disampaikan pada hari yang semalam lupa lagi gitu ya. Ini sering terjadi. Kemudian ini takut dijauhi orang lain. Dia stres atau depresi kalau ada orang menjauh dari dirinya. Ini tipe orang yang sanguin ya. Kemudian terlalu gembira di mata beberapa orang ya. Jadi ekspresi tadi betul. Terlalu gembira maka berlebihan ya. Nah, energinya melimpah. Ekspresif tadi berlebihan. Tapi kadang egois. Di mana egoisnya? Karena dia mau dia aja diperhatikan, mau dia aja berbicara, dan dia ada egoisnya. Kemudian gampang juga marah dan mengkomplain. Nah ini kalau ada orang bicara, dia langsung berani mengkomplainnya. Ini tipe orang yang sanguin, naif ya, mudah diperdaya. Ya karena memang dia ingin diperhatikan orang sehingga apa kata orang bisa diperdaya. Bersuara dan tertawa lantang, iya, ya bersuara dan tertawa lantang dan mudah tersulut amarah. Wih, ya, inilah hal-hal yang negatif yang bisa diolah untuk berubah, gitu ya. Oke, itu satu personality. Kita lihat yang kedua. Kita masuk kepada si biru, si melankolis. Hal kekuatan yang kita lihat dari tipe ini adalah yang pertama orangnya mendalam dan bijaksana. Mendalam dalam hal ini dia pemikir, ya, berpikir secara mendalam, tapi juga bijaksana. Dan dia analitis. Kalau ada suatu masalah, dia pasti menganalisnya bagaimana, kenapa terjadi, bagaimana. Jadi tidak langsung begitu saja. Tapi ketika mendapat sumber informasi, dia harus mengkaji dulu dia, bagaimana betul-betul segala macam. Nah, kemudian serius dan penuh tujuan. Orangnya memang fokus. Ya, kalau dia sudah punya target, ya itu harus terus ditekuni dan serius supaya tercapai. Orangnya memang gigih dan fokus. Ya, juga berbakat dan kreatif. Ini, jadi punya bakat-bakat khusus dan orangnya kreatif. Dan juga punya jiwa seni, artistik dan musikal. Ya, punya jiwa seni. Dan bicaranya juga kadang memang agak filosofis dan ya suka syair ya, atau penyair ya, berbakat jadi penyair. Nah, juga ini menghargai keindahan. Ya, suka bunga, ya suka yang indah-indah, warna yang indah gitu ya. Dan peka terhadap orang lain. Tanggap ya, sensitif juga terhadap orang lain. Dan hal positif lain adalah rela berkorban, ya, teliti dan orangnya idealis. Inilah kekuatan personality yang melankolis. Kita akan lihat samping kekuatan ternyata juga pasti ada kelemahannya. Kelemahannya pertama mengingat hal-hal yang negatif, artinya susah melupakan hal yang negatif. Ya, kalau ada negatif itu bisa melekat di hatinya, gitu ya. Kemudian juga itu muram dan depresi. Kenapa? Jika tidak sesuai dengan apa yang di hatinya, terbawa kepada katakanlah wajahnya, terbawa kepada penampilannya, dan mudah tersakiti, artinya ini juga mudah tersinggung, ya, sensitif, ya, dan merasa rendah diri. Dalam hal ini dia lebih banyak mengutamakan orang lain,
itu menahan diri. Dia lebih banyak ya sudahlah, kalau masih ada yang lain silakan. Nah, kadang-kadang kurang berani gitu ya. Ini juga sama, merasa kita dirinya rendah. Hanya mendengar yang ingin didengar. Jadi artinya ya yang penting-penting aja lah ya. Yang perlu didengarkan, dengarkan, yang lain nggak usah ya. Kemudian juga mementingkan kenyamanan diri sendiri. Jadi sangat mementingkan gimana supaya dia nyaman ya. Terlalu introspeksi. Nah, dalam hal ini juga selalu ingin mengoreksi apakah sudah bagus, apakah sudah benar, apakah sudah cocok. Nah, baik juga dalam penampilan seperti itu. Dianya mau bagaimana, apakah sudah cocok, apakah ini. Kalau orang tipe ini bisa-bisa mau pergi kemana, bisa 2 kali tukar baju kalau nggak cocok gitu ya. Nah, pakaian ini kayaknya kurang cocok. Nah, bercermin lagi, oh ini kurang pas, bisa ganti. Itu tipe orang yang melankolis ya. Dan juga sering merasa bersalah. Ya, merasa bersalah kalau ada sesuatu hal, aduh kenapa terjadi, aduh kenapa terjadi. Nah, ini suatu perasaan merasa bersalah. Kemudian berhalusinasi, berangan-angan, ya pokoknya maunya beginilah, begini. Nah, ini tipe orang yang melankolis dan cenderung merasa sakit parah. Artinya suka mengeluh dan kalau ada penderitaan seolah-olah sudah sakit parah. Nah, maka kalau menghibur, misalnya ada orang sakit yang tipe melankolis, katakanlah, dia parah kali sakit ini ya, pasti bangga dia itu, sakit sehat itu. Tapi kalau dikatakan, ini aja ya, wah bersinggung kali itu ya. Jadi kalau misalnya kita menjenguk orang yang sakit, kita tahu dia adalah melankolis, katakanlah, wah kalau orang lain seperti ini kurasa sudah bahaya kali disuruh begini. Tapi kamu masih bisa ya, ini parah ini ya, pasti bangga dia itu. Jadi itu salah satu kegunaannya kalau kita memahami orang yang melankolis, lagi kita misalnya menjenguk kalau dia sakit ya, katakanlah penyakit itu parah, makin bangga dia. Tapi kalau kepada yang koleris seperti itu nanti makin marah ya. Oke, itu sudah kita tuntaskan 2 personality. Nah, kita lihat yang ketiga. Nah, ini yang koleris. Apa hal positif atau kekuatan daripada personality ini? Yang pertama adalah bahwa dia memang berbakat jadi pemimpin. Dia memang jadi pemimpin. Kedua, dia dinamis dan aktif. Ketiga, sangat menuntut perubahan. Jadi artinya dia tidak mau yang begitu-begitu saja. Harus dinamis. Besok begini, besoknya harus perubahan itu yang sangat dia sukai. Lalu ingin berubah, tidak mau statis ya, tidak berhenti sampai di situ. Nah, selalu mengoreksi kesalahan. Nah, maka kayak kalau ada kesalahan memang selalu langsung dikoreksi karena dia mau berubah, mau perbaikan. Ya. Kemudian berkemauan keras dan yakin. Nah, ini memang tipe ini keras, orangnya keras, tapi juga penuh keyakinan, ya. Dan tidak menunjukkan emosinya, ya. Kemudian tidak mudah berkecil hati, tetap optimis, ya. Kalaupun disinggung, diejek, ya santai aja. Memang keras kepribadian. Oke. Ini juga orangnya independen atau mandiri. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Dia bisa mandiri dan dia bisa ya, bekerja ya dan percaya diri. Nah, kemudian bisa melakukan banyak hal. Kalau di sini tertulis semua hal, artinya dia serba bisa sebenarnya. Banyak keahliannya, ya, banyak bakatnya. Jadi bisa-bisa aja karena memang dia orangnya siap dan dinamis. Oke, nah inilah kekuatan tipe ataupun personality yang koleris. Namun, samping kekuatan ini juga, saudara-saudaraku, pasti ada juga kelemahannya. Kita lihat. Memang inilah kelemahan orang yang koleris. Dia sok memerintah, apalagi kalau ada diskusi kelompok, misalnya, ya maunya dialah yang didengar, dialah yang langsung inisiatif untuk memimpin, mengarahkan, mengatur, menyuruh timnya atau orang-orang lain. Bahkan dia memang tidak sabaran. Apalagi melihat orang yang pikirnya agak lambat, seperti ya katakanlah yang tadi melankolis, perlu pertimbangan. Nah ini nggak sabaran ini, ya. Nah, maka nanti saudara-saudaraku,
Ini nanti kita bisa juga bagi yang masih muda, yang belum berkeluarga, sebenarnya dengan memahami tipe ataupun personality ini sangat membantu untuk mencari jodoh gitu ya. Kenapa? Nanti kan kita lihat bagaimana hubungannya ya. Kemudian nih cepat marah, tidak bisa santai ya memang itulah terlalu tergesa-gesa. Iya, menyukai kontroversi dan argumentasi, berdialog oke, kontroversi yang bertentangan oke, dia siap karena dia suka seperti itu. Pantang menyerah sebelum kalah. Ini dia ya. Dan terlalu agresif tapi kaku. Ya, kakunya apa? Ya, sepertinya dia yang mau memimpin. Kalau dia dipimpin susah kan kaku ya. Tidak suka memuji, nah tapi suka dipuji ya. Membenci air mata dan perasaan, dia nggak suka orang cengeng, dia nggak suka orang yang ya lebay gitu ya. Tapi dia itu sebaliknya, dia benci dengan air mata ya, dan orangnya memang apatis. Oke, nah ini kelemahan daripada personality yang koleris. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, kita tinggal yang terakhir nih, pragmatis. Kekuatan orang yang pragmatis hijau ya, pertama memang kepribadian rendah hati, orangnya kalem, ya, rendah hati, mudah bergaul dan santai, ya, dia memang fleksibel, tenang, teduh dan dapat menguasai diri, sabar dan hidupnya seimbang, memiliki hidup yang konsisten, pendiam namun sedikit pelawak, ya, simpati dan baik hati, ya, baik hati bukan baik hati, ya, dan menyembunyikan emosi atau menahan perasaan. Ya, kalau marah bisa dipendam, nggak langsung meluap-luap seperti si koleris, ya, si merah itu. Oke. Kemudian bahagia berdamai dengan kehidupan, artinya dia bisa membuat suasana kedamaian dalam kehidupan, itu kesenangannya. Kemudian memenuhi kebutuhan semua orang, artinya dia peduli. Kalau ada yang ini ya dibantu, nah, dia bahkan seolah-olah tidak memikirkan dirinya, dia banyak untuk ya menolong, memperhatikan, memenuhi kebutuhan banyak orang. Kemudian inilah kekuatannya. Kita lihat kelemahannya bagaimana. Nah, ini tidak antusias, jadi ya adem-adem saja. Dan mempunyai rasa takut dan cemas, nanti bagaimana kalau ini, bagaimana ini, karena memang dia ya menahan dan menunggu gitu ya. Dan ada sikap ragu-ragunya. Kan enggak ya? Gimana ya kalau dimulai apa sih resikonya, gimana. Muncul keraguan-raguan. Dan menghindari tanggung jawab. Nah, ya biarlah orang lain dulu kita tanggung jawab. Nah, juga agak keras kepala, tapi tidak menunjukkannya. Ya, bisa menahan perasaan dan emosinya. Juga memang egois, ingin menahan dirinya sendiri. Terlalu pemalu dan pendiam. Terlalu berkompromi, artinya semuanya dimungkinkan. Ya sudah, yang penting aman, yang penting damai, ya sudahlah, gitu ya. Terlalu berkompromi. Oke, puas akan diri sendiri. Ya artinya bahwa ya sudahlah, tidak antusias lagi, ya sudah begini pun cukuplah, ya mau jadi ini ya udahlah, ini sudah hebat, ini sudah mantap ini. Nah, ini baik, inilah personality secara umum ada 4, kita sudah kali ciri-ciri umumnya, baik kekuatannya atau positif, kelemahannya atau hal negatif. Nah, baik, sampai di sini apakah ada yang mau diskusikan saudara-saudaraku sekalian? Silakan ya. Kalau ada mau diskusikan, kalau ada mau dipertanyakan, silakan. Boleh langsung buka mic-nya atau bagaimana ya? Ya, bagaimana? Indra sudah senyum-senyum ini. Juga Rosnilam. Bagaimana kira-kira? Yang lain tidak tampak wajahnya, hanya namanya. Email Laya, Irmasari, Beatring, nah ya. Bateri yang sudah muncul bululonya. Silakan ya kalau Iya, ada. Pak, saya Ada mau dipertanyakan? Oke, kalau belum saya lanjut ya. Oke. Kita masuk nih. Langkah mudah membangun jaringan ya.
dengan pendekatan personality. Nah, jaringan dalam hal ini bagi yang bukan anggota HD ini bisa dibawa ke dalam membangun komunikasi, ya, relasi. Oke. Yang pertama, kenali dan temukan personality Anda dan orang lain. Nah, dari 4 personality tadi, apakah Anda sudah menemukan personality Anda? Nah, misalnya Niah, apakah sudah ketemu personalitinya? Misalkan sebelum tes, ya, sebelum tes, apakah dari kriteria syarat-syarat, ciri-ciri tadi sudah bisa melihat di mana lebih condong, ya? Memang ya nggak semua, ya, nggak semua pas, tapi karena gini, mungkin ada sebagian juga di kolerisnya, ada juga ketemunya di sanguin, ada di melankos, tapi di mana paling banyak dominan? Nah, kira-kira disitulah personality kita sebelum kita tes dulu. Nah, misalnya Rosnila, di mana kira-kira menurutmu personality-mu? Tadi Pak, kan saya baru masuk terlambat. Tadi saya sempat baca yang bagian ketiga Pak tentang kelemahannya. Saya merasa kalau sebagian hal itu ada pada diri saya Pak, begitu. Ya, jadi kalau nggak lihat dari atas, semua nanti nggak tahu yang mana yang lebih dominan. Saya baru buka HP Pak, tadi sempat hilang. Oh iya iya iya. Baik, Indra, bagaimana? Di mana posisimu Indra? Lebih ke melankolis, tapi sanguin juga lebih mendominasi. Sanguin. Tapi lebih ke melankolis sih Pak. Oh, oke. Baik, dia ada seninya, ya. Suka sempurna gitu, ya. Itu masalahnya Pak. Mau pilih melankolis tapi saya nggak berseni. Oke, kita lihat nih. Ada suster juga nampak di sini, suster Dosma, ya. Suster Amel juga, bagus, ya. Hadir juga. Ibu Herdisbeth juga ada. Oke, ya. Ibu Ningsi. Email, mana kira-kira personalitinya email? Bisa membuka suaranya? Ya, mungkin lagi jauh. Anastasia Nduru? Iya. Setelah melihat 4 tipe kepribadian tadi, di mana kira-kira letaknya Anda? Di nomor 4 tadi Pak, yang plekmatis ya. Plekmatis, ya. Iya. Bagus, ya. Nggak usah segan-segan, ya. Mau yang mana, yang kenapa? Semua kepribadian kan ada baiknya. Semua juga ada kelemahannya. Disitulah keajaiban Tuhan membuat manusia tidak semua sama. Kalau semua sama, kita kacau kita. Jadi masalah itu lebih banyak timbul bukan karena perbedaan, tapi masalah juga banyak timbul karena persamaan, gitu ya. Coba kalau semua sama, semua pasti persaingan semakin ketat, kan? Ya kalau sama-sama menyukai satu orang kan ya repot kita, gitu ya. Jadi artinya mau dimanapun kita itu hal yang harus disyukuri. Tapi lebih bagus kalau kita mengenali sehingga nanti kita bisa mengolah hal negatif itu bisa jadi asa, jadi positif gitu. Jadi baiknya memang ketika kita memahami kelemahan-kelemahan personality kita, itulah fungsi pembentukan karakter, itu juga fungsi pembinaan pelatihan untuk memperkecil, ya, meminimais daripada kelemahan itu supaya bisa kenapa? Itu bisa diolah dengan pembinaan, dengan pelatihan, dengan pendidikan, itu bisa diolah. Walaupun ya sifat-sifat dasar itu walaupun ada, tapi bisa diolah. Jadi jangan merasa, wah kelemahan ini jangan diaminkan kelemahan itu, ya. Tapi yang diaminkan adalah kekuatan itu. Oke? Oke, ya. Nah, oke, kita lanjut dulu, nanti kita diskusi lagi. Nah, ini kunci untuk memahami orang lain terletak pada kemampuan Anda untuk memahami diri sendiri. Nah, gimana ini?
kunci untuk memahami orang lain terletak pada kemampuan Anda untuk memahami diri sendiri. Apa maksudnya ini? Ya. Maka dengan kita memahami diri kita, mengenal diri kita, maka kita akan juga bisa memahami orang lain. Apa yang dimaksud dengan semua ini kita akan lihat. Ya, nih dari 4 personality yang sudah kita lihat tadi, hal positif atau kekuatan dan hal negatif ataupun kelemahan, kita mungkin masih banyak tadi. Di sini ada ciri-cirinya, di sini ada, kita ketemu. Nah, kalau kita persempit ini seperti ini. Kita lihat ciri-ciri utamanya. Memang untuk mengetahui personality yang lebih akurat, sebaiknya dilakukan melalui tes. Nah, akan tetapi jika tes tidak mungkin atau tidak memungkinkan juga sampai saat ini, maka dengan memahami ciri-ciri utama ini setidaknya dapat membantu. Ya, oke. Untuk si kuning, si sanguin, ya orangnya spontan, lincah dan periang. Nah, inilah ciri-ciri utamanya. Walaupun tadi ada sekitar lebih 10 ya, sekarang kita fokusnya jadi 3 yang dominan-dominan. Yang melankolis, ya, yang biru, dia ini penuh pikiran, pemikir kelas mendalam ini. Ya. Tapi orangnya setia dan ulet tekun, gitu ya. Nih, yang 3 ini ciri utama daripada si melankolis. Yang koleris, nah ini memang suka petualang ini. Ya, suka petualang dan persuasif, meyakinkan orang, memimpin, gitu ya. Dan sangat confidence, gitu ya. Rasa percaya dirinya sangat tinggi. Oke. Dan yang pragmatis ini orangnya ramah, sabar, dan ya puas, gitu ya. Ya udahlah, udah hebat itu, syukurlah udah begitu. Ya, nah, baik. Ini tipe utama, tapi boleh kita persempit lagi lebih dalam. Kita simpulkan dengan satu kata, gitu ya. Kalau yang sanguin, orangnya memang suka populer, udah tidak. Kalau orang melankolis, perfect ya, perfeksionis ya, sempurna gitu. Kalau nggak beres dia nggak suka, mungkin sempurna. Koleris dong, kuat ya. Dalam hal ini karakternya ya, tegas, kuat gitu ya. Yang pragmatis ini orangnya damai, pembawa kesejukan. Ya. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita sudah melihat kesimpulan ini, mungkin sudah semakin paham ya, dan semakin dekat, semakin kenal dengan personality masing-masing. Nia, apakah sudah ketemu di mana kira-kira personalitinya? Gimana Nia? Di mana kira-kira Nia? Ya, halo Nia. Iya, halo Pak. Ya, di mana kira-kira personalitinya? Kalau saya pragmatis, Pak. Oh, Sepertinya. berdamai ya. Ya, ada lagu Judika ini, tolong di mute dulu, ya. Di mana ini suaranya? Oke. Ibu Romauli Situmorang. Nah, di manakah ibu ini? Ibu Romauli? Ya, mungkin tidak sedang pada posisi untuk bisa ini. Dosma, wah ini suster ini. Ada komentar Ibu Dosma, suster Dosma, kira-kira gimana personalitinya? Nanti di komunitas semakin, oh iya ternyata yang ini. Jadi nanti kita akan bisa perlakuannya bagaimana, ya? Iya Pak. Ya. Kalau suster Dosma di mana dari yang 4 ini? Saya lihat dari sini Pak, dari materinya di pragmatis. Pragmatis ya. Berarti suster cocok itu membawa damai sejahtera, suster. Cocok dengan panggilannya ya Pak Dabuke ya. Iya nang. Luar biasa ya. Oke, baik. Jadi semoga semakin bisa. Oh, ternyata saya di sini. Nanti bagaimana kita mengenal diri kita, baru kita coba bagaimana memperlakukan orang lain yang tipenya berbeda atau tipenya yang sama. Gitu. Jadi itu salah satu manfaat kita
belajar atau berbincang tentang personality. Oke, kita lihat ya. Nah ini, penuhi kebutuhan personality orang lain, dan disinilah kita masukkan supaya ketika kita tahu personality kita dan tahu personality teman kita, apa harus kita lakukan bagi orang-orang HD supaya bisa ya dalam suatu tim, suatu jaringan itu bisa saling memberikan sesuai dengan apa yang diharapkan dari personality itu ya. Nah, orang sanguin, artinya bagi orang yang tipe sanguin, kalau kita kenal misalnya ini orangnya sanguin, nah kita lihat apa yang dibutuhkannya. Pertama, beliau atau dianya adalah membutuhkan perhatian dan dukungan. Ya, bahkan kenapa? Karena tadi kita lihat juga pada kelemahannya, dia takut dijauhi orang. Dia merasa dirinya aduh tersiksa kalau orang menjauhinya ataupun ya memusuhinya gitu. Jadi dia butuh perhatian dan dukungan. Nah, juga mereka melemah jika ditarik. Nah, jika ditarik ini kita menarik diri dari dirinya atau menjauhinya. Jadi inilah artinya kalau kita tahu sahabat kita, rekan kerja kita, jaringan kita tipe sanguin, supaya kita bisa harmoni dengannya, maka inilah yang kita utamakan. Atau dari ciri-ciri tadi bisa kita lihat apa yang dia sukai, apa tipe dia. Nah, disitulah kita arahkan supaya kita bisa menangkan hatinya, supaya dia bisa tetap semangat. Nah, misalkan seperti ini, kalau kita bawa dalam aplikasi jaringan di hati, kita sebagai upline memang ketika kita memahami tipe atau personality daripada downline kita, nah disinilah juga diharapkan memang ya bagaimana memberikan sentuhan-sentuhan sesuai dengan personalitinya. Karena memang ya kadang kita lupa apa yang kita berikan kepada orang secara perasaan gitu ya adalah apa yang kita sukai. Nah ini jadi masalah. Seringkali kita memberi kepada orang seperti apa yang kita suka, bukan yang dia suka. Nah, di sini sebenarnya ada keegoisan, ya. Sering kita memperlakukan orang seperti yang kita suka, bukan yang dia suka. Gitu. Di sini kan jadi timbul inharmoni itu. Ya, jadi ketika kita sudah tahu, oh ini kepribadiannya begini, dan apa yang dibutuhkan, oh ternyata ini yang dibutuhkan, berikanlah itu, sehingga dia pun merasa dimenangkan, dia pun merasa diperhatikan, dia pun merasa betul-betul didukung. Ya. Nah, si biru yang melankolis, tipe ini membutuhkan keteraturan dan kepekaan. Mereka menjadi depresi dalam kekacauan. Nah, maka jangan buat kacau, jangan buat masalah kepada temannya yang melankolis, jangan ajak dia bermasalah, dia pasti depresi. Tapi ya, dukunglah keteraturannya, berikanlah keteraturan. Artinya, ya ketika kita memenangkan hati si melankolis, ya kita jangan jangan membuat banyak masalah, tetapi kita dukung bahwa dia suka teratur. Kasihlah data-data kepada dia ketika dia ada sesuatu hal atau ingin menyampaikan sesuatu. Ya, jadi dia membutuhkan keteraturan. Dia suka memang teratur dan biasanya kalau dalam pekerjaan pun si melankolis ini juga ini bagus untuk sekretaris gitu. Dia teliti itu, teratur pekerjaannya. Ya, jadi dalam memilih karyawan ini sangat perlu bagaimana tipe-tipe orang, makanya psikotes itu selalu juga akan dilakukan ketika baik testing kemana-mana ya. Jadi untuk memahami gimana ya. Jadi bagi orang-orang yang berpersonality polis, ciptakanlah keteraturan ya, dan bagaimana mereka bisa dimaksimalkan dengan memberikan keteraturan dan kepekaan ya. Dan jangan suka membuat masalah karena orangnya ini tidak suka masalah, dia bisa depresi ya, bisa stres. Oke. Tapi kalau tipe yang merah ini si koleris, ini memang membutuhkan penghargaan atas semua yang mereka lakukan. Mereka menjauhi orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, artinya memang ini tipenya ya. Dia suka penghargaan, membutuhkan penghargaan. Jadi ya kepada orang yang koleris, ya memang walaupun memang semuanya orang butuh penghargaan, tapi ini lebih fokus ya atau lebih
kepada mereka yang butuh penghargaan ini adalah orang-orang yang koleris ini. Bahkan dia tidak suka kalau orang tidak tahu berterima kasih. Memang semuanya seperti, tapi ada kekhususan, kekuatan pada koleris ini sangat-sangat seperti itu. Nah, ya, kalau teman kita yang koleris, ya bagaimana kita memperlakukannya? Nah, tentu ya apa yang dilakukannya, setiap melakukan yang baik, ya hargai. Ya ucapkan terima kasih, kasih penghargaan yang tulus, tapi bukan ya bukan muluk-muluk gitu ya, supaya betul-betul memang dirasakan. Oke. Lalu bagi orang yang punya watak pragmatis, apa mau kita lakukan? Mereka itu membutuhkan rasa hormat, ya, disanjung juga ya, dan perasaan bahwa dirinya berharga. Tuh. Ya, bahwa dirinya berharga. Mereka menarik diri jika merasa diabaikan. Nah ini nih, kalau misalnya dalam suatu pertemuan dia tidak dikasih penghargaan, dia sebenarnya mau bicara tapi nggak mau, dia menutup perasaannya. Kalau nggak dikasih kesempatan, nah ini bisa kecewa ini. Belah sama kalian lah itu. Dia merasa nggak dihargai. Nah, maka kalau misalnya sang koleris sedang memimpin rapat juga, perhatikan yang pragmatis, kasih kesempatan kepada dia. Karena dia nggak mau langsung ambil alih pembicaraan itu. Beda dengan si sanguin kan. Kalau sanguin kan ya udah langsung aja interupsi. Saya bertanya segala macam. Nggak semua sama. Tapi kadang ketika kita memimpin suatu pertemuan ataupun dalam membangun komunikasi kebersamaan, kadang kita nih abai terhadap yang pragmatis. Padahal mereka sebenarnya ada idenya, tetapi kadang dia tidak mau menonjolkan diri, tidak mau. Tapi kalau diminta pendapatnya, wah itu bagian. Nih ya, jadi bahkan kalau tidak dikasih kesempatan bicara, kadang-kadang dia bisa stres malam-malam nggak tidur. Kenapa? Aduh, ada mau disampaikan, tapi nggak mau. Karena memang susah untuk diri gitu ya, tapi malah menahan diri sehingga butuh penghargaan, harus dikasih kesempatan dan segala macam gitu ya. Jadi saudara-saudaraku, ini poin-poin inti yang sangat bagus kita perlakukan ketika kita sudah mengenal personality jaringan kita, komunitas kita, teman kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Ini inti-intinya, tetapi sisi lain adalah tadi dari ciri-ciri umum tadi, ciri-ciri tadi bisa kita lihat, oh kalau dia begini, oh inilah ini obatnya, kalau ini obatnya. Gitu ya. Jadi supaya kita lebih daripada memahami orang lain dan tidak cukup memahami, tapi juga memperlakukan apa yang dibutuhkan jiwanya. Ini kan watak ini. Jadi ini mendalam, hal yang sangat mendasar. Jadi artinya muara daripada perbincangan kita ini, saudara-saudaraku, adalah tidak cukup hanya memahami orang lain. Karena kan kita tahu, oh si pragmatis ini, oh si melankolis ini, oh si koleris ini, tapi kita nggak pernah lakukan. Nah, saya ingat kalau rata-rata orang HD ini memang sangat paham dengan banyak ciri-ciri daripada personality. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah memberikan kebutuhan jiwanya ketika kita sudah mengenal karakternya, sehingga lihat ya seperti apa yang dikatakan Julian awal tadi, bahwa sekitar 80% ya lebih kurang 80% masalah-masalah yang timbul baik dalam bisnis jaringan itu adalah non teknis, adalah psikologis. Itu sebenarnya psikologisnya tidak dihargai, tidak tidak diperhatikan perasaannya, merasa diinikan. Nah ya, ini masalah. Jadi dengan lebih memahami lagi personality ini, kita semakin tahu dan mau melakukan, mau memberi apa kebutuhan jiwa daripada saudara-saudara kita. Ini yang menjadi poin pentingnya untuk dalam memahami personality secara mendalam ya. Baik, kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Akuilah kelemahan personality Anda. Nah, itu dulu ya. Karena tadi kita paparkan di awal, banyak memang kelebihan atau hal yang positif, tapi juga tidak sedikit ya hal negatif atau
hal-hal yang sifatnya melemah atau kelemahan. Nah, supaya kita jadi karakter atau jadi katakanlah manusia yang lebih bermakna atau lebih bagus, memang ini akuilah kelemahan personal Anda. Maka memahami watak dasar kita tidak berarti memagari diri kita. Ya kadang kita kan ya gini, oh enggak, oh, kamu yang begini, oh tidak, saya begini. Ya, jadi kalau kita belum bisa mengakui kelemahan personality kita, berarti kita sedang memagari diri, ya, atau membuat tembok, ya, sehingga nanti ada ya jadi mental block. Oke? Justru sebagai pintu gerbang untuk membuka diri kita untuk berkembang sekaligus menerima personality orang lain secara realistis. Ya? Nah, saya ulangi ya. Memahami watak dasar kita tidak berarti memagari diri. Justru sebagai pintu gerbang untuk membuka diri kita untuk berkembang sekaligus menerima personality orang lain secara realistis. Ketika kita mampu menerima kelemahan kita, berarti kita juga akan ya bisa melihat kelemahan orang lain juga dan bisa menerima orang lain. Ya, baik, kita akan lanjut ya. Nih, langkah pertama dalam peningkatan diri dalam personality apapun adalah menemukan bidang-bidang kelemahan Anda dan mengakui bahwa Anda adalah pemiliknya. Tidak perlu kita menghindar atas kelemahan kita yang tadi sudah juga banyak juga di awal. Tapi memang itu, tapi adalah menjadi perjuangan kita bagaimana untuk meminimalisasi, ya, meminimais daripada kelemahan-kelemahan yang ada itu. Maka dengan mengakui kelemahan kita, kita akan bisa memanage-nya gitu ya. Daripada kita tidak mengakui, berarti tidak memiliki akan tetap utuh seperti itu. Nah, jadi saudara-saudaraku, ketika kita mengakui kelemahan kita, ya berarti kita sudah mengenali diri kita, lalu menerimanya, mengakuinya, maka dengan itu kita bisa mengelolanya. Jika tidak kita akui, berarti dia akan utuh, karena itu milik kita. Tetapi kitalah pemiliknya, sehingga kelemahan itu bisa kita kelola dan kita jinakkan, akhirnya mengarah kepada hal yang lebih positif dan bisa bergeser ya dari hal negatif menjadi hal yang lebih positif. Itu maksudnya. Nah, jika kita menolak mengakuinya, kelemahan itu akan bertahan di dalam diri kita. Ini sangat psikologis ya, artinya bahwa kita akui, kita terima, dan kita mau mengubahnya barulah. Tapi kalau kita akui, berarti kita nggak pemilik, ya akan bertahan lagi, akan bertahan, akan berkembang biak di dalam diri kita. Akhirnya kita tidak, ketika kita tidak akui dan kita tidak kelola, dan kita tidak mengakui bahwa itu kelemahan kita, maka orang lain pasti akan melihat itu berkembang dalam diri kita. Tapi ketika kita akui, maka dia kita paham, kita bisa kelola, bisa kita minimalis menjadi menggesernya kepada hal yang positif dengan berbagai cara. Ini ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini langkah pertama. Oke ya, kita lihat. Kemudian orang yang tidak matang atau dewasa akan menyalahkan orang tuanya, teman hidupnya, rekan kerjanya. Nah, di sini ada upline, downline, crossline, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, anak-anaknya, keadaannya, yang mereka anggap penyebab mereka tidak seperti yang mereka harapkan. Nah, saudara-saudaraku, kalau diterjemahkan ini, bagi orang yang tidak dewasa personalitinya, ya, yang tidak memahami dirinya, sering mencari kambing hitam. Ya, untuk apa kambing yang hitam itu? Atau kayak ya begitulah. Seringkali kalau kita terjebak dalam sebuah masalah, kita terlalu jarang lebih awal meneliti kelemahan, kekurangan, kesalahan kita. Tapi lebih tentang dan tepat langsung melihat orang lain atau kesalahan orang lain membuat masalah itu terjadi. Ya. Nah, itu tadinya karena kita tidak menerima, tidak mengakui kelemahan diri kita. Nah, ini ternyata rumus yang sangat mujarab untuk meminimalis persoalan dimanapun, baik di komunitas, di kelompok manapun, di bisnis, ya. Ketika ada masalah, berarti kita langsung pertama kali muncul di pikiran kita, apa kesalahan saya, apa kekurangan saya, gitu ya.
Atau jangan-jangan otomatis langsung, oh dia ini yang salah pada dia, ini kekurangan dia seperti ini, gara-gara dia begini, akhirnya apa? Terjadi masalah. Nah, itu tadi kalau kita tidak memahami personality kita. Nah, ketika ada masalah, kita sudah tahu kelemahan kita apa, dan langsung, oh iya, dari sudut saya yang salah ternyata seperti ini. Jadi mulai ya ketika seperti ini ya kalau bisa kita harapkan ketika ada masalah langsung introspeksi diri dari diri sendiri, jangan terlalu gampang, oh kamu yang begini, kamu yang begini. Ternyata kita nggak pernah kita lihat bahwa kita juga ternyata mungkin berpotensi jadi sumber masalah. Ya. Tetapi seorang yang dewasa menyelidiki dirinya, menemukan kesalahannya, dan melakukan usaha untuk memperbaikinya. Orang bijak berkata, dua itu memang alami dan wajib. Tapi dewasa itu memang pilihan. Ya. Kalau dua wajib dan itu alami. Tapi dewasa adalah pilihan. Jadi nggak ukuran kalau usia sudah ya apa namanya sudah tua ataupun sudah belum tentu dewasa secara emosional, secara psikologis. Nah ini dalam hal ini saudara dan saudariku, kita berharap kita semua dalam proses pendewasaan kepribadian, pendewasaan diri, ya supaya ketika ada masalah-masalah kita juga berani menyelidiki diri kita dan menemukan kesalahan kita dulu dari awal. Karena nggak mungkin belum tentu ya masalah terjadi, bisa saja juga ada faktor kesalahan dari diri kita. Tapi kalau kita ya sedikit tidaknya pasti mungkin juga ada. Tapi kalau langsung kita menuduh dan menuduh orang lain, kita sedang menutupi kesalahan kita. Padahal begitu gampangnya kadang-kadang masalah selesai kalau kita sudah mengakui kesalahan kita, berani mengakui kesalahan kita, kekurangan kita, justru masalah akan selesai minimal dari diri kita. Ya, oh ternyata gara-gara saya seperti ini maka timbul masalah ini. Ya sudah, apalagi sampai berani minta maaf, ini sudah kedewasaan yang sangat luar biasa ya dalam membangun teamwork ya, dalam membangun relasi dan untuk harmoni dalam komunitas dan juga komunikasi. Nih, oke ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat nih contoh pengakuan kelemahan. Nah, nih dalam perhimpunan alkoholik ya, setiap orang harus berdiri memberikan nama depannya dan mengatakan, saya seorang atau saya sebut namanya ya, saya Beeda Buke, seorang pecandu alkohol. Saya akan berusaha untuk keluar dari masalah ini dan seterusnya. Jadi artinya dalam sebuah masalah, mari introspeksi diri, sebutkan nama Anda, saya ini, seorang ini, dan saya berusaha untuk keluar dari masalah ini. Temukan masalahnya apa, ya. Jadi ini salah satu contoh pengakuan kelemahan, karena memang setiap kita punya kelemahan, personality apapun dia pasti ada kelemahan, apapun kepribadiannya pasti ada kelemahan, maka langkah awal tadi kita sangat perlu untuk mengakui dan menerima serta mau mengelola untuk berubah atau mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan. Oke ya, lihat. Nah, Bapak Ibu, nih. Sekiranya contoh ini kita bawa dalam grup personality, maka akan terucaplah sebagai berikut. Saya seorang sanguin populer yang memesona, tapi saya orang yang suka bicara. Ini dalam masuk kepada melihat kekuatannya dan kelemahannya. Nah, kalau dia seorang melankolis seperti ini. Saya melankolis sempurna, tadi ciri utamanya ya, yang perasa, tetapi jiwa saya sudah tertekan. Itu untuk lebih mengenali. Dan kemudian saya seorang koleris, kuat, yang dinamis, tetapi saya sok berkuasa dan tidak sabaran. Jadi di samping kekuatan kita harus sadar ada kelemahan kita. Kalau hanya kekuatan kita yang kita tonjolkan, nah, kita akan menjadi orang yang egois dan tidak peduli orang lain. Sehingga kadang bicara kita pun menyakiti orang, kita nggak mau peduli. Ya. Yang penting dia kita puas. Nah ini kadang-kadang ya, ketika kita
kenal sih banyak orang, kenal sih personality orang, tapi kita nggak mau perlakukannya gitu ya. Yang penting kita puas bicara supaya sesuai dengan apa yang kita mau, bukan yang dibutuhkan oleh teman kita bicara, sehingga orang tersakiti pun kita bahagia. Sebuah ya, hal yang tidak baik ya. Nah, kalau si flegmatis si hijau ini, dia kan berkata seperti ini. Saya seorang flegmatis damai, yang mudah bergaul, tetapi saya tidak bersemangat, gitu ya. Nah, jadi ini kata-kata yang boleh ditarik pada setiap personality supaya dia ketika tahu ada kekuatannya juga ternyata tidak lepas dari kelemahan-kelemahan. Maka yang seperti ini kita akan semakin sadar bahwa kita juga masih punya kelemahan, sehingga kelemahan itulah yang akan kita olah menjadi kekuatan. Dan kalau kita juga punya kelemahan, pasti dong orang lain punya kelemahan. Maka ketika kelemahan orang terlihat oleh kita, kita juga sadar, oh saya juga punya kelemahan, sehingga tidak langsung menyudutkan, tidak langsung memvonis, tidak langsung mengapa gitu, memperlakukan tidak sopan. Nah, maka akan hidup rukun orang yang sudah memahami personality dan melakukan. Nah, kalau hanya paham tapi tidak melakukan, ya juga nggak ada gunanya gitu ya. Oke, ini dia ya. The end of education is karakter. Jadi akhir dari semua pendidikan itu memang adalah karakter atau personality tadi yang sudah dibentuk menjadi karakter ya. Bahkan untuk meraih sukses karakter lebih penting daripada kecerdasan. Jadi karakter itu kan itulah tadi seperti cincin tadi sudah dibentuk dari bahan dasar watak ataupun personality tadi, akan muncullah karakter setelah dibentuk. Nah, jadi karakter itu bisa yang muncul yang positifnya sudah ada, tinggal bagaimana mengolah hal negatif itu menjadi lebih positif. Nah, itulah karakter itu sebenarnya. Jadi untuk meraih sukses juga baik di karir, bisnis, di hadis, ternyata karakter lebih penting daripada kecerdasan. Memang hal ini juga kita pahami seperti ini. Apakah Anda kenal dengan si X? Iya, kenal. Bagaimana dia? Pasti ya itu baik. Nah, baik itu kan karakter. Jadi apa kenal dengan si X? Iya, kenal. Dia itu pintar, itu jarang dikatakan orang. Yang pertama itu adalah baik. Jadi karakter itu yang penting. Ya, jadi artinya kita bisa banyak bersahabat, banyak ini karena ada unsur-unsur kebaikan di dalam. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, tapi indahnya dan damainya hidup ini karena ada kebaikan. Karakter itulah sebenarnya di situ. Iya. Sementara Bapak Ibu demikian dulu perbincangan